Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hi, welcome back to our podcast school, One and One Podcast. Yay. Oke, gimana kabarnya? Semoga kalian semua yang ada di rumah sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di masa pandemi ini kalian memang benar-benar harus menjaga kesehatan baik fisik maupun mental kalian. Baiklah, untuk kegiatan pada hari ini, acara pada hari ini kita itu kedatangan tamu spesial sekali. Karena ini salah satu untuk bahan dari kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Hayo, di sini siapa yang ikut LDK? Siap-siap ya. Oke, pada podcast kali ini kita di sini akan membahas tentang demokrasi Pancasila yang merupakan materi untuk latihan dasar kepemimpinan. Dan di sini tentunya kita punya narasumber yang top sekali. Salah satu guru PKN dari SMP Negeri 1 Wanarja kita tercinta ini, yaitu Bapak Iwa Cartiwa SPD. Selamat pagi Bapak, silakan say hai kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Siap untuk menjadi pemateri untuk anak didik kita untuk LDK ini? Insya Allah. Ya, siap, insya harus. Allah. Terima kasih. Ya, apalagi ini berkait dengan demokrasi ya Pak ya. Ya, berkait dengan demokrasi, tentunya demokrasi Pancasila dalam hal ini yang merupakan dasar bagi seorang pemimpin untuk memahaminya. Betul. Karena proses ini sejalan dengan kegiatan kita, yaitu tentang latihan dasar kepemimpinan. Betul. Jadi sebagai dasar bagi anak-anak, bagi para peserta LDK di dalam rangka nanti bisa memimpin, paling tidak memimpin diri sendiri dan juga kedepannya adalah memimpin orang lain, memimpin masyarakat, bangsa dan negara. Demikian. Betul ya. Tepat. Jelas sekali jawaban dari Bapak Iwa, betul sekali. Oke, untuk para peserta LDK siap-siap ya. Persiapkan sebaik mungkin, baik fisik kalian, diri kalian. Jangan lupa sarapan dulu atau makan siang atau makan sore. Nanti nontonnya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila, yang mana ini adalah dasar untuk kalian para calon pemimpin, oke? Apalagi kita berada di negara yang demokrasi, ya Pak ya? Ya, betul. Jadi langsung saja apa nih Pak ya? Ya, kita langsung berbincang tentang demokrasi Pancasila. Tentunya kalian masih belum tahu kan dan masih belum paham apa itu demokrasi dan apa itu Pancasila. Kemudian digabungkan apa itu demokrasi Pancasila. Wah, langsung saja kita ke Bapak Iwa Cartiwa. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Pian. Iya, sama-sama. Guru muda yang sangat profesional dalam hal ini. Oh iya, terima kasih. Sangat saya banggakan tentunya karena saya dalam hal ini ya tentunya hanya tinggal beberapa bulan lagi ya. Aduh, sedih rasanya Bapak. Purna ya dari jabatan sebagai guru, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertatap muka secara langsung melalui media yang tentunya kita banggakan di SMP Negeri 1 Wanarja, dan akan dibahas tentang demokrasi Pancasila. Namun sebelum ke masalah pengertiannya, tentunya kita harus paham dulu Bu. Jadi harus paham dulu berkaitan dengan apa itu demokrasi. Awal mula demokrasi itu sebenarnya apa ya? Ini yang harus kita ketahui, bahwa demokrasi itu ya berawal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Jadi apa itu sih sebenarnya demokrasi? Demokrasi intinya ya pemerintahan rakyat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat yang juga sangat terkenal dengan ide demokrasinya, yang menyebutkan bahwa beliau sebagai seorang presiden juga seorang filosofis berkaitan dengan masalah demokrasi ini, yaitu Abraham Lincoln, yang menyebutkan bahwa pemerintahan demokrasi itu adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. rakyat. Government from the people, by the people, and for the people. For the people. Itu demikian. Itu pengertian demokrasi. Kemudian Pancasila. Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sila itu berarti asas ataupun dasar. Jadi 5 asas ataupun 5 dasar yang dijadikan sebagai ideologi negara, yang kemudian menjadi dasar negara kita sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Itu merupakan nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga berkaitan dengan apa yang tadi dikemukakan oleh Bu Fian, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa secara umum pengertian demokrasi Pancasila itu adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Ada juga yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila itu adalah suatu paham yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian daripada rakyat Indonesia itu sendiri. Kemudian falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila yang urut, Pancasila yang sekarang berlaku itu adalah Pancasila sebagaimana yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu demikian itu. Jadi intinya demokrasi itu adalah satu asas yang berlandaskan dari rakyat ya Pak. Dari rakyat, oleh rakyat, dan kemudian juga untuk rakyat. Dan berlandaskan dari nilai-nilai dari rakyat, dari Pancasila dari itu Pancasila tersebut. Itu. Oh iya. Lalu bagaimana dengan dalam Pak pembuatan Pancasila itu sendiri? Kan Pancasila itu kan apakah hanya ada di Indonesia ataukah ada di negara lain? Ya, Pancasila perlu saya jelaskan bahwa Pancasila itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada Jadi di Indonesia. Tidak ada di negara lain. Namun nilai-nilai Pancasila itu juga ya kadang ada. Nah, jadi Pancasila itu tidak ada di negara lain, tapi adanya hanya di Indonesia. Namun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu senantiasa sejalan. Karena Pancasila itu nilai-nilainya itu sifatnya universal. Artinya berlaku bagi semua warga masyarakat dunia. Jadi tidak ada dunia manapun, apalagi negara demokrasi itu yang menolak nilai-nilai Pancasila. Semuanya setuju tentang Pancasila. Sehingga berkaitan dengan itu ya harus kita pahami di sini tadi dari pengertian tentang demokrasi Pancasila, dan di samping pengertian itu juga ada beberapa pendapat daripada para ahli berkaitan dengan masalah Pancasila. Sehingga di situ misalnya disebutkan ya para ahli seperti Dr. Andes CST Kansil SH. Jadi menurut beliau bahwa pengertian demokrasi Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila seperti yang tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu menurut beliau. Kemudian di samping Kansil SH bahwa tidak terlepas dari pendapat daripada Profesor R.M. Sukamto Notonagoro. Jadi menurut beliau pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa,
yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pendapat dari beliau, Profesor R.M. Sukamto Notonagoro. Kemudian yang ketiga, menurut Profesor Darjo Darmodiharjo, bahwa beliau berpendapat demokrasi Pancasila itu adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti di dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu pendapat daripada beliau Bapak Darji Darmo Diharjo. Jadi banyak pendapat demokrasi Pancasila ini ya Pak ya. Salah satunya juga ada lagi? Masih ada seperti misalnya dari garis-garis besar haluan negara. Ya, garis-garis besar haluan negara tahun 1978 dan tahun 1983. Kalau dulu kita mengenal tentang GBHN. Ya, garis-garis besar haluan negara. Jadi demokrasi Pancasila adalah tujuan dari pembangunan politik di Indonesia, di mana di dalam pelaksanaannya diperlukan pemantapan kehidupan konstitusional, kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum. Jadi ada tiga hal. Ya, jadi kehidupan konstitusional, kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum. Itu menurut garis-garis besar haluan negara. Dan itu merupakan salah satu ketetapan MPR. Ya, kalau dulu kalau dulu masuk dalam ketetapan MPR. Jadi kita tahu ada ketetapan, ada keputusan. Jadi ada keputusan MPR, ada ketetapan MPR. Namun GBHN dalam hal ini ya termasuk dalam ketetapan MPR. Karena beda antara TAP dan TUS gitu loh istilahnya. Ada TAP, ada TUS. Kalau ketetapan itu berlaku ke dalam dan keluar anggota majelis, sedangkan keputusan itu hanya berlaku ke dalam anggota majelis. Misalnya contoh keputusan itu adalah tentang peraturan tata tertib majelis. Kalau bukan anggota majelis berarti tidak terkena oleh peraturan tersebut. Dan demikian Bu. Bagaimana anak-anak peserta LDK bisa dipahami? Jelaskan penjelasan dari Bapak Iwa Cartiwa. Kita lanjut ya. Next, tadi kan kita berbicara tentang pengertian dari demokrasi Pancasila ini sendiri. Nah, lalu dalam pembuatan demokrasi Pancasila itu sendiri kan biasanya ada dasar-dasarnya atau asas-asasnya gitu ya Pak ya. Betul sekali. Apakah bisa dijelaskan tentang asas-asas dari demokrasi Pancasila ini? Ya, terima kasih Ibu Pian. Dan para peserta LDK yang sangat saya banggakan. Perlu dipahami di sini berkaitan dengan asas-asas demokrasi Pancasila. Bahwa dalam asas demokrasi Pancasila itu kita mengenal adanya dua asas. Jadi ada dua asas. Yang pertama adalah asas kerakyatan. Dari kata rakyat. Rakyat. Jadi maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memiliki kesadaran dasar, rasa cinta dan padu dengan rakyat. Artinya padu itu menyatu dengan rakyat, sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang satu. Cita-cita yang satu itu sebagaimana yang termasuk di dalam cita-cita nasional ataupun tujuan negara. Ya, kalau istilah dalam bahasa Arabnya itu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Artinya apa Bapak? Ya, itu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang dirinci ada 4 tujuan, mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang dimaksud dengan asas kerakyatan. Nah, kemudian yang kedua asas musyawarah. Musyawarah itu cara
Cara. Ya, sebagai suatu cara merumuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak orang banyak. Ya, itu musyawarah. Jadi ada musyawarah, ada pula mufakat. Beda musyawarah dengan mufakat. Kalau mufakat itu hasilnya. Oh, hasil dari ya, musyawarah. Hasil dari musyawarah. Ya. Dan mufakat itu bisa voting, bisa suara terbanyak. Itu mufakat. Ya, itu. Jadi maksud dari asas musyawarah ini adalah agar bangsa Indonesia memperhatikan aspirasi atau keinginan dan kehendak rakyat, seluruh rakyat melalui permusyawaratan, ya, untuk mencapai kesepakatan bersama. Sehingga dalam hal ini musyawarah menjadi media untuk mempersatukan pendapat dengan memberikan pengorbanan dan kasih sayang untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Itu demikian berkaitan dengan masalah asas-asas di dalam demokrasi Pancasila. Jadi intinya dasar dari demokrasi Pancasila itu adalah kerakyatan dan musyawarah. Karena kita kan tahu Indonesia ini tidak akan hidup, tidak akan menjadi Indonesia tanpa adanya rakyat. Betul ya Pak ya. Dan segala keputusan dalam demokrasi itu tidak bisa hanya ditentukan oleh petinggi, oleh atasan, oleh sekelompok golongan, tidak bisa. Tapi harus melalui musyawarah, dan rakyat untuk mencapai mufakat. Nah, untuk mencapai mufakat, untuk tujuan bersama. Karena adanya negara itu memang untuk mensejahterakan rakyat dan segala yang ada di dalamnya, gitu nggih Pak Nggih? Betul. Jadi intinya demokrasi itu berkaitan dengan kerakyatan dan musyawarah. Tidak bisa otoriter ya Pak ya. Betul. Oke. Next ya Pak ya. Ya, jangan kemana-mana, masih ada ya. Oke, selanjutnya tadi kita mengenal adanya dasar-dasar dari demokrasi Pancasila. Lalu kalau misalnya kita sudah tahu dasarnya demokrasi, oh ternyata yang lebih pastinya demokrasi itu berkaitan dengan rakyat dan musyawarah. Lalu apa aja sih ciri-ciri dari demokrasi Pancasila ini? Bapak, monggo. Ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan ciri demokrasi Pancasila. Jadi pada dasarnya sistem demokrasi ini memiliki kesamaan dengan demokrasi universal. Artinya demokrasi yang berlaku secara umum. Ya. Namun terdapat perbedaan di dalamnya. Ya. Karena kita kan menganut tentang demokrasi Pancasila. Ya. Jadi kalau di negara-negara lain itu ada demokrasi liberal, ada demokrasi totaliter, kemudian ada juga demokrasi parlementer dan lain sebagainya. Namun di negara kita tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, karena kita memiliki dasar Pancasila, maka ciri-ciri demokrasi Pancasila di sini diantaranya yang pertama itu penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Itu yang pertama. Barangkali mungkin ada pertanyaan dari hal ini. Contoh dari yang pemerintahannya itu berjalan sesuai dengan konstitusi itu bagaimana Pak? Begini Bu, ya jadi penyelenggaraan pemerintahan kita harus tahu siapakah penyelenggara pemerintahan di negara kita. Ya. Jadi harus paham dulu siapakah penyelenggara pemerintahan di negara kita. Ya. Jadi dalam hal ini yang disebut dengan pemerintah, kita kan mengenal adanya pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, provinsi, ada pemerintah daerah, kabupaten. Ya. Nah, pemerintah dalam hal ini secara umum adalah pemerintahan pusat yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Nah, itu tentunya harus berjalan sesuai dengan konstitusi. Artinya seorang presiden di dalam menyelenggarakan ataupun membuat keputusan berkaitan dengan orang yang berkaitan dengan orang banyak, lah itu tentunya harus didasarkan pada konstitusi. Lah konstitusi itu apa? Konstitusi itu hukum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis. Jadi ada konstitusi, ada konvensi. Lah
karena berkaitan dengan konstitusi berarti kita harus memahami konstitusi yang mana. Jadi konstitusi hukum dasar yang tertulis yang mana, yaitu hukum dasar tertulis yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita paham Mbak Pian ketika kita masih sekolah dulu juga dibahas tentang masalah konstitusi negara banyak sekali. Jadi di Indonesia saja beberapa konstitusi yang pernah berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 disusul dengan Undang-Undang Dasaris atau Konstitusi RIS, disusul lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, lalu kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45, dan setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 melalui suatu proses dengan adanya arus globalisasi dan lain sebagainya, maka Undang-Undang Dasar 45 itu sudah dirasa kurang cocok lagi sehingga timbul amandemen mulai dari tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Jadi kita sudah memahami ada 4 amandemen Undang-Undang Dasar 45, bahkan mungkin terjadi lagi karena sekarang juga ada sinyalemen bahwa untuk jabatan presiden itu selama 3 periode. Kalau di Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen itu kan 2 periode. Awalnya yang belum diamandemen itu 5 tahun dan selebihnya dapat dipilih kembali. Titik sampai situ. Setelah diamandemen 2 periode. 2 periode, bahkan mekanisme kepemimpinan kita kan 5 tahunan, berarti kan 10 tahun. Nah sekarang ada sinyalemen, makanya kalau ada suatu upaya misalnya untuk 3 periode, berarti Undang-Undang Dasar 45 itu harus diamandemen lagi, sehingga ada amandemen yang kelima mestinya. Nah itu harus melalui proses apa? Pemungutan suara rakyat yang disebut dengan referendum. Itu demikian. Itu ciri yang pertama. Kita lanjutkan ya Bu. Lanjut. Intinya harus sesuai dengan hukum yang berlaku seperti itu ya Pak ya dalam penyelenggaraan pemerintahan gitu. Oke, lanjut ke ciri yang kedua, itu apa Pak? Ciri yang kedua itu dilakukan kegiatan pemilihan umum secara berkesinambungan. Pemilu ya. Pemilu. Ya. Jadi mekanisme yang sudah berjalan itu kan mekanisme kepemimpinan 5 tahunan. Sehingga pemilu itu mestinya diupayakan setiap 5 tahun sekali ya. Gitu, ya. Harus diupayakan itu ya. Namun bukan berarti setiap pemilu ke pemilu itu 5 tahun, bukan berarti begitu. Bukan begitu. Tapi ya berdasarkan pengalaman sejarah kan kita mulai menyelenggarakan pemilu saja setelah 10 tahun kita merdeka. Ya. Merdeka tahun 45, kita baru menyelenggarakan pemilu tahun 55. Setelah itu baru tahun 71. Kemudian dari 71 ke 77. Nah, kemudian dari 77 ke berikutnya itu mekanismenya memang 5 tahunan karena sudah tertata di situ di era pemerintahan Orde Baru. Ya. Jadi dari 77, 82, 87, 92, 97. Namun 98 kan reformasi. Ya, reformasi. Ya, sehingga dari 97 itu harus ada pemilu, rakyat menghendaki itu, sehingga hanya 2 tahun jaraknya dari 97 ke 99. Lah baru sekarang 99, 2004, kemudian 2009 tertata lagi kan? Kemudian lebih teratur 2014 ya Pak ya 2019, lalu nanti kan 2024 gitu. Itu demikian. Itu maksudnya. Jadi dilakukan kegiatan pemilihan umum. Maksudnya ya untuk memilih wakil-wakil rakyat. Di samping itu kalau pemilu sekarang kan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jadi ya itu yang dipilih secara langsung. Jadi mekanisme memilih seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas. Hak asasi manusia, hak dasar, hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Di antaranya hak hidup, hak untuk berbicara seperti kita sekarang, ya. Betul. Jadi itu di antaranya. Kemudian
termasuk itu semua diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan jangan lupa melindungi hak masyarakat minoritas. Artinya masyarakat minoritas itu masyarakat, sekelompok masyarakat kecil. Ya. Karena di dalam demokrasi Pancasila itu tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Kalau dominasi mayoritas berarti kelompok besar menguasai yang kecil. Tapi kalau tirani minoritas itu ke arah diktator. Jadi kelompok kecil menguasai yang besar. Jadi sekelompok kecil menguasai yang besar. Itu yang ketiga. Jadi menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas. Tapi di Indonesia sendiri memang tidak ada mayoritas dan minoritas ya Pak ya, karena kita tidak mengenal itu ya. Jadi tidak mengenal dominasi mayoritas, tidak mengenal tirani minoritas. Karena tirani minoritas menjurusnya ke diktator. Sedangkan seorang pemimpin yang otoriter itu jelas pemerintahannya diktator. Ya. Itu adanya di zaman kerajaan tempo dulu. Iya, betul. Jadi suara raja adalah suara Tuhan, anggapannya begitu. Ya, kuasa penuh ya, suara raja itu adalah kuasa penuh. Ya, jadi, istilahnya kan the king can do not wrong. Ya. Jadi kekuasaan raja tidak dapat diganggu gugat. Jadi apapun kata raja ya tentunya harus dilaksanakan. Betul. Ya. Enggak ya, karena kita memang negara demokrasi. Apalagi demokrasi yang Pancasila ini ya Pak ya. Mudeng ya, ciri yang ketiga masih ada lagi. Ciri yang keempat. Ciri yang keempat, proses demokrasi itu dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Nah ini maksudnya jadi menjadi ajang kompetisi di situ. Yang namanya kompetisi itu kan bersaing ya. Jadi persaingan, namun persaingan secara sehat. Ya. Nah yang prakteknya di Indonesia itu melalui ya mekanisme pendirian partai-partai politik. Jadi ide-ide tersebut ya, jadi disampaikan melalui partai politik. Di mana partai politik memiliki anggaran dasar, memiliki anggaran rumah tangga ya masing-masing. Ya, sehingga ide-ide itu dapat disampaikan kepada rakyat Indonesia, sehingga kan pada akhirnya ya disadari atau tidak kita sekarang banyak sekali partai politik yang ada, tidak seperti dulu pada masa pemerintahan Orde Baru ya, hanya 3 partai politik ya. Sebelumnya malah ada 72. Wah. Pemilu 55 72 partai politik. Banyak sekali ya Pak ya. Ya pemilu 71 10. Lalu baru 77 sampai dengan 97 itu 3. Tapi 9 itu sudah 48 lagi. Banyak lagi. Iya, kembali ke 24. Iya. Kembali ke 44 lagi. Kembali lagi ya. Jadi sekarang ya banyak sekali partai politik. Jadi adanya partai politik itu adalah sebagai suatu ajang kompetisi. Di dalam menciptakan ide-ide di dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Suatu wadah lah ya Pak. Ya, wadah di dalam rangka ya pada intinya ya untuk mewujudkan tujuan nasional. Sehingga rakyat tertarik ya, rakyat tertarik dengan ide-ide tersebut. Jadi bisa jadi sebagai wadah untuk rakyat memberikan suara atau memberikan ide melalui partai politik tersebut ya Pak ya. Oke, itu tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ada 4 ya, coba nanti ingat-ingat lagi ya, jangan sampai salah. Oke. Nah, di sini selain dengan tadi kita sudah tahu ciri-cirinya, tentunya kita juga harus tahu tentang prinsip dari demokrasi Pancasila ini. Lalu prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri seperti apa sih Pak dan bagaimana? Ya, berkaitan dengan prinsip demokrasi Pancasila, tadi sebelumnya kan sudah disebutkan bahwa tentang demokrasi Pancasila itu digali dari nilai-nilai budaya, digali dari nilai-nilai karakter bangsa Indonesia sendiri. Ya.
Jadi bangsa Indonesia itu kan dulu terkenal sebagai bangsa yang ramah tamah ya, di dalam menerima tamu ya. Jadi itu diantaranya, sehingga berkaitan dengan prinsip dalam sistem demokrasi ini juga harus dipahami. Ada beberapa prinsip, diantaranya yang pertama itu memastikan adanya perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Jadi di dalam demokrasi Pancasila itu harus memastikan adanya perlindungan HAM. Nah, itu dapat dibuktikan. Kita kan menganut demokrasi Pancasila. Nah, perlindungan HAM sudah dipastikan. Sudah bukan hanya tersirat tetapi tersurat di dalam ketentuan konstitusi kita, di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya berkaitan dengan HAM itu ya, kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur di dalam ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 34, dan khusus tentang HAM itu sendiri di dalam pasal 28 ya, sub A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu, ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Itu memastikan tentang adanya perlindungan hak asasi manusia. Jadi intinya hak asasi manusia itu memang benar-benar harus dilindungi. Harus dilindungi, ya. Harus dilindungi, harus dihormati, harus dilaksanakan. Iya. Ya. Itu prinsip dari sebuah negara demokrasi yang Pancasila. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Benar, tadi sesuai kayak asasnya, ya, asas musyawarah itu. Tadi kan dari asasnya itu ada asas musyawarah. Sehingga keputusannya itu harus berdasarkan musyawarah, melalui musyawarah. Apapun hasilnya, karena tadi di sebelumnya sudah saya katakan bahwa di musyawarah itu sebagai cara. Hasilnya bisa voting, bisa suara terbanyak. Ya, itu demikian. Itu ya. Yang kedua. Lalu ada lagi? Kemudian yang ketiga, adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya. Ya. Adanya badan peradilan. Badan peradilan, lembaga peradilan yang ada seperti Mahkamah Agung. Ya. Itu independen tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Mahkamah Konstitusi, kemudian juga Komisi Yudisial, itu merupakan badan peradilan yang bebas, tidak memihak. Jadi tanpa adanya campur tangan ataupun tanpa adanya intervensi di dalam pemerintah. Ya. Nah, kita pahami bahwasanya ya, bahwa dalam suatu perkara ya, tentunya kalau tidak cocok ya, nah itu bisa melalui badan-badan tersebut. Melalui badan peradilan tersebut. Badan peradilan tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian masih ada lagi. Ada lagi. Yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Ya, kita pahami. Partai politik kan ada banyak sekali, tadi sudah saya contohkan. Ya, kemudian organisasi politik juga banyak sekali kan, yang merupakan organisasi-organisasi underbow daripada partai politik. Itu kan sudah dibentuk tentunya. Nah, itu di dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat. Itu yang keempat. Dan yang kelima, rakyat merupakan pemegang kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan. Iya, pemegang. Itu kan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi nanti para peserta LDK ya, untuk membuktikan ini jangan lupa buka Undang-Undang Dasar. Ya, karena di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa yang ciri yang kelima itu ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu pasal 1 ayat 2. Pasal 1 itu kan ada 3 ayat. Ya, ada 3 ayat. Ayat pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini ayat yang keduanya.
kedaulatan berada di tangan tangan rakyat rakyat. dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan ayat 3-nya negara Indonesia adalah negara hukum. Itu berkaitan dengan Prinsip prinsip daripada sistem demokrasi di negara kita. Sudah paham? Harus paham, oke? Kemudian itu berbicara tentang prinsip ya Pak ya, prinsip dari demokrasi Pancasila. Nah, apakah masih ada dari prinsip tersebut selain? Oh, masih banyak sekali ya. Oh, masih. Jadi kalau kita sebutkan ya, ini tentunya kalau kita jelaskan satu persatu, tentunya waktunya sangat Habis ya Pak. Ya, sangat-sangat lama ya. Sehingga harus dipahami bahwa tadi sudah ada 5, lah kemudian ada yang ke-6 berperan sebagai pelaksana di dalam pemilu. Ya. Masih ada berarti Masih ini ada, prinsipnya. ya. Jadi peran serta kita di dalam pelaksanaan pemilu, kemudian adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan dulu menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Jadi meskipun kita punya hak, tapi kita juga ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Ada kewajiban yang harus dikerjakan. Jadi yang paling tidak seimbang ya. Jadi seimbang antara hak dan kewajiban. Kemudian yang ke-8, kebebasan individu harus bertanggung jawab secara moral pada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan negara. Ya. Jadi kebebasan bukan berarti kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Kalau dulu dikenal adanya Eka Prasetya Pancakarsa. Apa itu Pak? Eka Prasetya Pancakarsa. Ya. Kemudian yang ke-9, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Ya. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang 4 kriteria itu adalah tujuan nasional ataupun cita-cita nasional. Dan yang ke-10, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Sistem konstitusi, kemudian di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Intinya bahwa para pejabat negara jangan melupakan rakyat, betul. Iya, apalagi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sesuai sama tadi prinsip yang ke-5 apa ya tadi? Kedaulatan berada di tangan rakyat gitu ya Pak ya. Wah, sudah paham belum? Nah, jadi ada banyak tentang prinsip demokrasi Pancasila ini. Tuh, dicatat. Jangan hanya dicatat tapi dipahami ya. Oke. Lalu setelah kita tahu ciri-cirinya, kemudian kita tahu prinsipnya, lalu fungsi dari demokrasi Pancasila ini itu untuk apa, Pak? Kenapa kita di dalam negara itu memerlukan adanya demokrasi Pancasila misalnya? Tuh. Ya tentunya ya kita harus memahami ya. Jadi apa sih fungsinya sebenarnya dari demokrasi Pancasila? Nah, dari tujuan utama sistem demokrasi itu adalah untuk menjamin hak-hak rakyat. Hak-hak rakyat Indonesia di dalam penyelenggaraan negara. Sehingga kalau demikian berarti fungsi daripada demokrasi Pancasila itu yang pertama adalah untuk memastikan keterlibatan rakyat. Jadi memastikan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Misalnya, jadi harus dipastikan rakyat itu terlibat dalam setiap kegiatan negara tersebut. Itu dicontohkan. Misalnya ikut memilih di dalam pemilu. Ya, karena dalam pelaksanaan pemilihan itu ada 2 hak. Hak dipilih dan hak memilih. Iya. Jadi ya sebagai warga negara kita tentunya hak memilih di dalam pemilu. Kemudian hak ikut serta di dalam pembangunan. Jangan jauh-jauh di sekolah kita di dalam rangka mensukseskan sekolah adiwiyata. Nah, itu kita membuat taman supaya kelihatan asri, itu merupakan suatu bentuk keikutsertaan di dalam pembangunan dan juga menjadi anggota badan perwakilan. Kalau menjadi anggota badan perwakilan berarti sudah hak dipilih, hak untuk dipilih ya, untuk dipilih. Jadi ada hak pilih aktif, ada hak pilih pasif. Ya, itu. Kemudian yang
kedua, bahwa fungsi daripada demokrasi Pancasila itu untuk memastikan berdirinya dan berjalannya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Memastikan berdirinya dan berjalannya. Ya, berdirinya dan berjalannya negara kita, ya. Negara yang telah dibentuk didasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian yang ketiga, memastikan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem konstitusional tadi, kembali. Ya, jadi ya harus ada konstitusinya, harus ada hukum dasarnya. Ya, jadi negara yang memiliki hukum dasar. Kalau kerajaan kan sifatnya turun temurun. Iya, ya, kalau kerajaan beda dengan negara demokrasi. Nah, di mana di sini demokrasi rakyat memiliki hak untuk dipilih juga ya, selain untuk memilih ya, ya Pak betul. ya. Gitu. Jadi punya hak untuk dipilih, juga punya hak untuk memilih. Kemudian ada lagi fungsi yang lainnya? Fungsi yang lainnya yaitu memastikan, berarti yang keempat ya. Oh iya, tadi yang keempat, ketiga. Ya. Yang memastikan tegaknya hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Itu jadi, yang hukum itu harus dipastikan bahwa hukum itu tidak hanya istilahnya ada istilah hukum, tumpul ke bawah, ya. tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Maksudnya apa itu, Pak? Maksudnya kan digambarkan di dalam pengadilan itu kan gambarannya kan timbangan. Jadi harus adil. Ya. Jadi berlaku bagi semua orang. Jadi tanpa pandang bulu. Karena apa? Tadi dijelaskan bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Jadi jangan sampai hukum itu kok tajamnya hanya ke bawah saja. Tapi ke atas juga harus tajam. Jadi setiap orang yang melakukan pelanggaran, ya walaupun di negara kita ya masih ada istilah sistem praduga tak bersalah. Ya. Jadi orang belum bisa dikatakan bersalah kalau hakim belum memutuskan bahwa ia bersalah. Jadi ada istilah praduga tak bersalah. Jadi itu yang dimaksud tegaknya hukum yang berlandaskan Pancasila. Kemudian yang kelima, memastikan terjadinya hubungan yang serasi dan seimbang antara lembaga negara. Jadi mulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, DPR, DPD, ya, BPK, MA, ya, itu ya harus serasi. Dalam arti bahwa di lembaga-lembaga itu tidak boleh mencampuri urusan tentang lembaga daripada masing-masing. Ya. Jadi itu diantaranya. Jadi jangan mencampur adukan. Ya. Kemudian yang keenam, memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Nah, ini sudah dipahami bersama bahwa pemerintahan tadi kan dikatakan ya intinya ya sebagai orang nomor satu di Indonesia itu adalah presiden. Nah, presiden tentunya harus diharapkan ini bertanggung jawab, dan proses pertanggungjawaban itu setiap tahun itu kan ada laporan pertanggungjawaban presiden ya yang disaksikan oleh anggota-anggota DPR. Saya kira itu berkaitan dengan masalah yang kita bahas, yaitu tentang demokrasi Pancasila. Demikian, Bu. Jadi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa negara ini adalah negara kita, adalah negara yang demokrasi, yang berasaskan dengan Pancasila gitu. Makanya ada yang namanya istilah demokrasi Pancasila tersendiri. Yang mana demokrasi sendiri itu adalah segala sesuatu yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kembali lagi ke apa tadi itu, Pak? Asasnya itu adalah asas kerakyatan dan asas musyawarah. Itu dasarnya, itu poin penting dari negara demokrasi ini, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Itu tidak dapat diganggu gugat ya, Pak ya. Tidak dapat diganggu gugat, apalagi para peserta LDK ya. Benar. Ya, ini tentunya kan di dalam memutuskan sesuatu itu tentunya harus melalui itu musyawarah. Betul. Ya. Jadi intinya, misalnya punya program dan lain sebagainya, nanti misalnya yang akan jadi ketua OSIS ataupun pramuka dan lain sebagainya. Nah, itu dasar. Nah, kedua dasar itu tentunya ya harus
harus menjadi patokan sehingga kita tidak berlaku otoriter. Ya. Harus ditanamkan dalam diri ya Pak ya, jiwa Pancasila diri. kita dan demokrasi kita ya Pak ya, betul. Jadi untuk pesan para peserta LDK terkait dengan materi demokrasi Pancasila ini sangat bermanfaat ya Pak ya. Betul. Untuk keberlangsungan apalagi kalian sebagai calon pemimpin gitu ya Pak ya. Itu. Bapak ada yang ingin disampaikan kepada peserta LDK? Saya kira sudah cukup ya. Nanti kan untuk lebih jelasnya lagi kan kita bisa bertemu di dalam proses belajar mengajar, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga bisa ketemu lagi di dalam proses belajar mengajar. Dan semoga bisa tatap muka ya Pak ya segera. Dan tak lupa pada para peserta LDK, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bukan hanya dipelajari, bukan hanya dihafalkan, tapi dimengerti dan dilaksanakan. Itu berkaitan dengan demokrasi Pancasila. Jadi jangan hanya dipahami tapi harus dilaksanakan begitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Ini sungguh materi yang sangat penting dan benar-benar dibutuhkan apalagi dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini. Semoga materi ini bisa menggugah kembali, membangkitkan kembali jiwa demokrasi dan menanamkan kembali jiwa Pancasila dalam diri kita ya Pak ya, betul. Apalagi Pancasila itu kan memang dasar dari negara ini yang diambil dari nilai-nilai bangsa yang kita banget gitu loh, kita sebagai warga negara Indonesia. Iya, Pancasila ya kan? Itu Indonesia banget. Indonesia banget ya Pak ya. Jadi jangan sampai nilai Pancasila itu hilang dari diri kita. Meskipun sekarang memang zamannya global, kita bisa melihat dunia lain, bukan dunia lain ya, negara lain misalnya gitu ya. Tapi jangan sampai kita kehilangan nilai Pancasila dalam diri kita ya. Meskipun ada misalnya dari peserta LDK suka dengan artis ini, negara ini, boleh suka, tetapi tetap harus tanamkan jiwa Pancasila dalam diri kita. Betul sekali ya Pak. Kalau bukan kita sebagai generasi penerus, siapa lagi yang akan meneruskan dan menjadikan negara ini sebagai negara yang baik dan maju ya Pak ya. Nah gitu. Sudah, alhamdulillah selesai sudah materi pada hari ini yaitu tentang demokrasi Pancasila. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian para peserta LDK maupun jika ada bukan peserta LDK yang melihat bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan semoga kita bisa segera berjumpa dalam waktu yang secepat mungkin. Amin. Berdoa saja dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak, jaga kesehatan, pakai maskernya, jangan pergi kemana-mana, jangan main, jangan keluar kota. Oke? Ya, sekian dari kami. Jangan lupa juga untuk like, subscribe One and One Podcast. Oke? Dan selalu bunyikan loncengnya untuk tahu updatean terbaru dari One and One Podcast ini. Mari Bapak kita say goodbye kepada peserta LDK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.